Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini Bapak akan memaparkan materi melalui video pembelajaran yang Bapak buat. Mohon maaf, Bapak tidak bisa menemui kalian secara langsung di kelas. Bagi yang hari ini terdapat jadwal untuk PTMT dan untuk yang di rumah tidak dapat Bapak temui melalui Zoom ataupun online meeting lainnya. Bapak mohon maaf, tapi sebagai gantinya silahkan kalian simak video pembelajaran ini sampai akhir, karena apa yang Bapak sampaikan ini merupakan lanjutan pembelajaran dari apa yang kita bahas di minggu kemarin. Tonton video ini sampai akhir, karena di akhir ada beberapa bentuk penugasan yang perlu kalian kerjakan sebagai bahan untuk penilaian kalian semua. Baik, minggu kemarin kita telah mempelajari sedikit membahas mengenai bagaimana ide dasar demokrasi, baik secara ide maupun proses. Minggu kemarin Bapak sedikit membahas mengenai bagaimana sih demokrasi seharusnya dan bagaimana demokrasi Indonesia pada umumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari suatu masa di mana dengan tegas masa ini menggunakan sebuah konsep dengan kata-kata demokrasi di dalamnya. Namun, ada namunnya. Namun, pada masa ini ada suatu konsep yang cukup unik di mana demokrasi yang kita kenal, kaidah secara umumnya, ide dasarnya, itu disematkan dengan kata-kata yang kalau kita analisis sebenarnya cukup menimbulkan pertanyaan, apakah ini cocok untuk demokrasi atau tidak? Yaitu kata-kata terpimpin. Penyematan kata demokrasi dan terpimpin inilah sesuatu yang unik pada masa di mana Presiden Soekarno menjabat kembali sebagai presiden yang tidak hanya sebagai kepala negara, tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Periode ini dimulai dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1967. Kita mulai. Hari ini kita fokus dulu kepada bagaimana dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Kalau kalian lihat gambar di sebelah, kalian akan melihat di situ ada beberapa gambar yang sebenarnya cukup representatif menggambarkan dinamika politik pada masa itu. Bagaimana gambar itu kita dapat jelaskan? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Sebelumnya, materi ini termasuk dalam kompetensi dasar menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal terpimpin. Itu dari segi pengetahuan. Sedangkan dari segi keterampilan, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu mengamanatkan untuk dapat menyajikan hasil penalaran kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lainnya. Kompetensi ini cukup penting. Kenapa? Karena dari sini kita mampu untuk merangkai bagaimana proses perjalanan bangsa Indonesia sehingga dapat seperti ini. Ingat, masa demokrasi terpimpin itu adalah suatu jembatan sebenarnya untuk bisa membentuk dan menjalankan bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah setelahnya. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah mempelajari dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin, pertama kalian dapat mengidentifikasi karakteristik kehidupan politik pada masa awal demokrasi terpimpin dengan cermat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, nanti ada diskusi sesinya, kalian mampu membuat peta konsep mengenai dinamika politik pada masa awal demokrasi terpimpin dengan teliti serta mampu memiliki keterampilan berpikir kritis, itu yang pertama. Kedua, bekerja sama serta bertanggung jawab dan disiplin, itu penting sekali. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian melakukan presentasi, siswa dapat menyimpulkan karakteristik kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin dan menunjukkan sikap toleransi dan berkomunikasi secara efektif. Tujuan lainnya dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengambil makna bagaimana demokrasi terpimpin pengaruhnya bagi kehidupan Indonesia pada masa ini. Baik, kita mulai. Kita mulai dari sebuah pertanyaan.
Apa yang ada dalam benak kalian saat ada pertanyaan, siapakah Bung Karno? Pasti generasi kita semuanya, dari yang anak-anak sampai kita sekarang, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, semuanya kenal Bung Karno. Tapi begitu ada pertanyaan, siapakah Bung Karno? Coba, apa yang ada dalam pikiran kalian? Dalam pikiran kalian mungkin akan muncul, yang pertama, Bapak Bangsa. Jelas. Founding Father kita yang merangkai bagaimana bentuk kenegaraan Republik Indonesia. Ya. Yang kedua, jelas. Beliau adalah proklamator. Tanda tangannya ada di naskah proklamasi yang menjadi jembatan kita menuju kemerdekaan. Ketiga, pencetus Pancasila. Tentu saja, kalau kalian masih ingat dengan sejarah Pancasila, bagaimana saat itu terjadi perdebatan mengenai bagaimana konsep dasar negara kita, Bung Karno muncul dengan konsep 5 dasar yang akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sampai saat ini harus kita terus jalankan karena di dalamnya penuh dengan makna yang cocok sekali dengan kehidupan bangsa Indonesia. Lalu presiden pertama jelas, ya kan? Beliau bersama Bung Hatta saling bekerja sama membangun pemerintahan Republik Indonesia sejak awal. Dan yang terakhir, mungkin ini yang jarang diingat oleh kita semua, bahwa beliaulah yang memiliki atau menjadi ikon masa demokrasi terpimpin. Kenapa? Ya jelas, terus bahwa demokrasi terpimpin itu adalah idenya Bung Karno. Sebagai informasi untuk kalian, demokrasi terpimpin ini bukanlah sebuah konsep yang muncul begitu saja. Tapi Bung Karno itu sudah memikirkan tentang konsep demokrasi terpimpin ini bahkan sejak usia muda. Artinya, konsep demokrasi terpimpin ini muncul tidak begitu saja, tapi Bung Karno pikirkan sejak usia muda. Bagaimana akhirnya dia bisa menerapkan demokrasi terpimpin, kita akan bahas selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu, apa sih demokrasi terpimpin? Menurut Bung Karno, demokrasi itu terbagi menjadi dua. Ya kan? Yang pertama adalah demokrasi Barat, yang kedua adalah demokrasi Indonesia. Kata Bung Karno, apa bedanya? Menurut Bung Karno, demokrasi Barat itu dia memiliki indikator utama adalah berdasar pada sistem suara terbanyak. Artinya begini, demokrasi itu kan kalian mungkin sudah minggu kemarin kita diskusikan. Demokrasi itu adalah intinya ya, slogannya, bukan ide dasarnya, slogannya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artinya, rakyat memiliki kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik dan bernegara. Namun, kata Bung Karno, meskipun bebas berpendapat, bebas berpartisipasi, tapi dalam demokrasi banyak, ujung daripada kesepakatan atau mufakatnya itu didasarkan pada suara terbanyak. Dan menurut Bung Karno, itu berbeda sekali dengan demokrasi Indonesia. Apa itu demokrasi Indonesia? Nah, kalau demokrasi Indonesia, itu adalah bukan suara terbanyak yang menentukan hasil akhir dari demokrasi, tapi justru adalah berdasar pada musyawarah yang ujungnya adalah kesepakatan atau mufakat. Ini kata Bung Karno ciri yang utama dari demokrasi Indonesia dibandingkan dengan demokrasi Barat, sehingga keputusannya tidak berdasar pada suara terbanyak, tapi berdasar pada keputusan yang terbaik. Nah, dalam prosesnya musyawarah ini terdapat sebuah kebebasan berpendapat. Sama dalam demokrasi Barat juga ya ada kebebasan berpendapat. Tapi kalau demokrasi Barat, kata Bung Karno, kebebasan berpendapatnya ujungnya adalah tetap suara terbanyak dari
pendapat-pendapat tersebut. Nah, kalau di Indonesia, ujungnya adalah mufakat. Namun, ada konsekuensi dari kebebasan berpendapat ini. Apa konsekuensinya? Ada dua. Yang pertama adalah mencapai mufakat apabila memang semua peserta musyawarah atau elemen demokrasi ini sepakat mencapai mufakat, atau justru ada konflik berkepanjangan. Seperti kapan? Seperti masa demokrasi liberal. Ya. Nah, lalu Bung Karno mencari formula. Bagaimana sih agar orang-orang tetap bebas berpendapat dan berhasil mencapai mufakat, tidak menjadi konflik berkepanjangan. Menurut Bung Karno, demokrasi agar mencapai tata mufakat dan setiap orang tetap bebas berpendapat diperlukan sebuah pemimpin atau peran pemimpin yang dapat mengambil keputusan terbaik. Artinya, mungkin kalian sekarang sedang mulai berpikir, demokrasi bebas berpendapat, tapi kok pada akhirnya tetap diambil satu keputusan dari seorang pemimpin. Apakah itu demokrasi? Kata Bung Karno, ya, itu tetap demokrasi. Kenapa? Karena sebelum si peran pemimpin ini mengambil keputusan terbaik, sudah ada kebebasan berpendapat. Di situ inti demokrasi, kata Bung Karno, sudah terjalan, sudah terjadi. Namun agar menghindari si konflik berkepanjangan ini, di Indonesia itu perlu sebuah pemimpin, bukan sebuah, mohon maaf, seorang pemimpin yang bijak, yang dipilih oleh rakyatnya sendiri. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan, apa itu demokrasi terpimpin? Bahwa demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang menekankan pada peran pemimpin dalam sistem. Jadi bukan suara terbanyak, tapi pemimpin yang mengambil keputusan terbaik sesuai dengan kehendak rakyatnya. Nah ini, ya, sesuai kehendak rakyatnya. Lalu bagaimana implementasinya? Apakah sesuai dengan konsep yang menurut kalian bagus atau tidak? Itu pilihan ada di kalian. Yang jelas, demokrasi terpimpin menekankan peran pemimpin pada sistemnya. Itulah demokrasi terpimpin. Lalu muncul pertanyaan seperti yang Bapak tadi bilang. Apakah? Nah ini quote dulu kata Bung Karno. Kata Bung Karno, revolusi maksudnya di sini adalah jalannya demokrasi memang memerlukan kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan yang terjadi adalah kepanikan dan ketakutan. Seperti halnya zaman demokrasi liberal. Namun akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Apakah konsep demokrasi terpimpin sesuai dengan kaidah demokrasi secara umum? Kita jawab pertanyaan itu di akhir. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, setelah Bung Karno tadi memaparkan konsepnya tentang demokrasi terpimpin, lalu bagaimana sih akhirnya konsep tersebut yang awalnya hanya ide saat Bung Karno muda, itu benar-benar bisa diterapkan di Indonesia. Ini kronologisnya kurang lebih. Jadi awalnya Bung Karno mulai gelisah dengan demokrasi liberal, lalu ibaratnya dia curhat di depan persatuan guru bahwa demokrasi liberal ini nggak cocok sama Indonesia. Yang cocok itu demokrasi terpimpin. Namun di sini baru memperkenalkan. Masuk tahun 1957, Bung Karno dengan tegas berpidato di hadapan DPR hasil pemilu 1955 bahwa kembali, demokrasi liberal tidak cocok untuk Indonesia. Lalu Bung Karno memperkenalkan sebuah konsepsi yang disebut dengan konsepsi presiden. Yang pertama, isinya ada 3 hal. Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Itu kata Bung Karno. Yang kedua, perlu pembentukan kabinet gotong royong. Artinya bukan dari partai-partai politik yang berkuasa, tapi dari golongan-golongan yang ada di masyarakat. Sehingga terciptalah sebuah persatuan. Yang ketiga, membentuk Dewan Nasional sebagai pengarah dan pengkontrol pemerintah.
mulai diperkenalkanlah konsep itu. Tahun 59, Bung Karno melihat semakin banyak kekacauan akibat demokrasi liberal. Ya, terutama adalah saat konstituante tidak dapat memutuskan konstitusi mana yang akan kita gunakan. Apakah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 disahkan, ataukah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ataukah memiliki Undang-Undang Dasar yang baru. Akibat kegelisahan itu, Bung Karno menyarankan, bagaimana kalau kita kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945. DPR menerima, namun tetap terjadi perdebatan. Apa perdebatannya? Mengenai konsep dasar negara yang menjadi preambul atau pembuka dari Undang-Undang Dasar. Ya kan? Kalau pada saat kita upacara suka dibacakan kan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya ada Pancasila kan? Nah, itu yang menjadi perdebatan. Perdebatan tidak usai, politik semakin tidak stabil, akhirnya Presiden mengeluarkan dekret 5 Juli 1959, yang mana inilah secara de jure mulai diterapkannya konsep demokrasi terpimpin. Ini kronologis. Lalu bagaimana jalan akhirnya demokrasi terpimpin dapat diterapkan secara legal? Ingat tadi baru konsep, belum ada pendukung konstitusinya. Lalu bagaimana secara akhirnya demokrasi terpimpin ini benar-benar diterapkan? Begini jalannya. Pertama, tadi kan demokrasi liberal ya. Kita sudah jelas ada korelasinya antara demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu terjadi kekacauan politik. Kita sudah pelajari ini. Ingat ya, apa saja kekacauan politiknya? Undang-undang dasar tidak terbentuk. Banyak pemberontakan. Ya kan? Pergantian kabinet. Itu sesuatu yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Akhirnya, kekacauan politik ini faktornya apa? Faktornya apa? Faktornya adalah pertentangan partai politik untuk mendapatkan suara terbanyak sehingga bisa menjadi partai penguasa. Kata Bung Karno, ini nih nggak sesuai dengan jiwa Indonesia. Indonesia tuh nggak pernah kayak gini. Selalu berhasil menerapkan sistem musyawarah untuk mencari mufakat. Karena faktor-faktor ini, akhirnya Bung Karno mengeluarkan sebuah konsep bahwa kepribadian Indonesia itu harus ada musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang mana intisari daripada konsep ini terdapat dalam demokrasi terpimpin. Ya kan? Akhirnya Bung Karno, sudahlah, daripada demokrasi liberal tidak sejalan dengan kepribadian Indonesia, maka kita terapkan saja demokrasi terpimpin. Namun, ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Konstitusi yang digunakan sebelum tahun 1959, artinya zaman demokrasi liberal, itu nggak cukup dan tidak dapat mendukung konsep ini. Oleh karena itu, penerapan demokrasi terpimpin butuh dasar hukum untuk melaksanakan. Kira-kira apa dasar hukumnya? Nah, apa konstitusi yang cocok untuk penerapan demokrasi terpimpin? Apakah Undang-Undang Dasar sementara 50 ataukah Undang-Undang Dasar 1945? Yang mana? Ternyata yang cocok adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kita lihat tadi di kronologis balik lagi. Kenapa Bung Karno begitu dalam tanda petik ngotot untuk bisa mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa nggak UUD saja? Karena UUDS itu di dalamnya mengatur bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Sedangkan UUD 45 itu presidensial.
apabila sistemnya parlementer, maka demokrasi terpimpin yang dalam ide dasarnya mengedepankan peran the one and only leader, satu-satunya pemimpin, itu tidak bisa tercapai. Karena harus bertanggung jawab ke parlemen. Sedangkan kalau presidensil, maka cocok banget. Presiden memegang kekuasaan baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Oleh karena itu, kenapa saat 59 Bung Karno mengusulkan Undang-Undang Dasar 45 dan juga mengeluarkan dekret. Itulah jalannya akhirnya tercapai dengan dekret kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, maka demokrasi terpimpin dapat terwujud. Pertanyaan selanjutnya muncul. Nah, tadi kan akhirnya mengusulkan kepada konstituante, usulan diterima, namun tetap terjadi perdebatan, gagal mencapai mufakat, lalu pada akhirnya dikeluarkanlah dekret presiden. Gitu ya. Inilah jalan atau dasar hukum sehingga demokrasi terpimpin dapat berjalan. Oke, kenapa? Karena berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah dasar hukum ini tercapai, kita harus kembali bertanya, kira-kira kenapa kekuasaan yang melalui dekret itu, dikeluarkannya dekret itu kan kekuasaan kembali ke semuanya ke Presiden Soekarno. Nah, kenapa kira-kira Soekarno memutuskan mengambil alih pusat kekuasaan pada diri? Ya kan? Pasti ada faktor dong, apakah Bung Karno ingin berkuasa secara penuh, ataukah muncul jiwa-jiwa kediktatoran dalam diri Bung Karno, ataukah ada hal lain? Itu kita akan diskusikan di akhir nanti. Kita lihat dulu. Dengan adanya tadi keinginan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 pada untuk melaksanakan demokrasi terpimpin. Apakah Bung Karno satu-satunya pihak yang punya keinginan kuat untuk itu? Masa sih? Apakah coba logika kalian berpikir apa sih? Masa sih seorang Bung Karno hanya seorang melawan berbagai macam kekuatan politik dan hasil pemilu dengan gagah berani mengusulkan agar Undang-Undang 45 kembali dan akhirnya menerapkan demokrasi terpimpin? Apakah satu-satunya pihak yang mendorong kembalinya UUD 45 dan terlaksananya demokrasi terpimpin itu hanya Bung Karno? Bagaimana menurut kalian? Jawabannya adalah tidak. Ternyata bukan hanya Bung Karno yang sudah gerah, tanda petik, tidak suka dengan demokrasi liberal dan menginginkan suatu kepemimpinan yang terpusat, lalu demokrasi terpimpin. Siapakah mereka? Setidaknya ada dua pihak. Nih, siapa yang bisa nebak? Siapakah mereka? Dari golongan manakah mereka? Silakan kalian jawab sendiri. Siapakah mereka? Tapi yang paling pasti, lihat bagan berikut ini. Saat Bung Karno memiliki konsep demokrasi terpimpin, dan dengan dilaksanakannya Undang-Undang 1945, setidaknya ada dua pihak yang mendukung penuh konsep Bung Karno ini. Ya kan? Inilah politik. Kalau politik tidak ada dukungan, maka biasanya akan redam. Tidak akan terdengar. Sebaliknya, kalau dukungannya kuat dari pihak-pihak yang dianggap kuat pada saat itu, maka kemungkinan suatu konsep bisa berjalan. Pertanyaannya, siapakah pendukung konsep demokrasi terpimpin pada saat itu, sekaligus berkeinginan kuat untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945? Kalau dilihat dari gambar, tentu saja kalian bisa menebak. Yang atas tadi, gambarnya yang ini, mungkin kalian udah tahu ini siapa.
Tapi ini, adakah yang tahu sosok ini? Oke, kita lihat siapakah mereka. Perwakilan ya, bukan individu. Ingat, bukan individu. Jadi, pihak yang mendukung itu ada dua. Yang pertama adalah Korps TNI Angkatan Darat. Kenapa spesifik Angkatan Darat? Jelas, karena tokoh yang mendorong penuh Soekarno untuk menerapkan demokrasi terpimpin berasal dari Angkatan Darat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Kenapa Angkatan Darat begitu gigih untuk mendukung Soekarno dalam menerapkan demokrasi terpimpin? Karena pertama, mereka memiliki keinginan untuk terlibat dalam pentas politik dan administrasi sipil. Serta yang kedua, mengurangi kekuatan komunis. Lalu apa hubungannya kok mereka pengen mengurangi kekuatan komunis? Karena pendukung kedua dari demokrasi terpimpin yang cukup gigih dan cukup berjuang untuk bisa dekat dengan Soekarno, tentu saja adalah PKI. PKI punya latar belakang, kenapa dia mendukung penuh demokrasi terpimpin? Karena kepemimpinan terpusat sesuai dengan gaya komunis. Ya kan? Di negara-negara komunis lainnya, seperti Soviet, RRT, Tiongkok, itu semuanya terpusat. Yang kedua, vice versa, kebalikannya, mengurangi kekuatan Angkatan Darat dalam politik. Namun di balik ini semua, PKI juga punya hidden purpose. Tujuan tersembunyi. Apa itu? Tentu saja dia mengambil alih kekuasaan. Ini tujuan akhirnya. Gak mungkin. Tidak mungkin suatu partai politik dengan ideologi tertentu begitu gigih mendukung pemerintahan, mengambil hati rakyat, kalau ujungnya bukan untuk mengambil alih kekuasaan. Itu yang terjadi dengan PKI. Nah, tiga kekuatan inilah yang menjadi karakteristik utama dalam dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Bung Karno ibaratnya sebagai pemegang bandul dalam mengatasi pergolakan antara dua pihak ini. Jadi dinamika politik yang terjadi tahun 59 sampai dengan tahun 67 selalu melibatkan tiga pihak ini. Ingat baik-baik, pihak atau dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin, karakteristik yang pertama adalah terdapat tiga golongan utama, pihak utama yang menjadi menjadi indikator bagaimana politik berjalan pada saat itu. Lalu Pak, kalau misalnya dua kelompok ini mendukung, apakah ada yang menolak demokrasi terpimpin? Tentu saja ada yang menentang. Siapakah yang menentang? Yang menentang adalah partai-partai lain yang merasa bahwa konsep demokrasi terpimpin ini telah keluar dari ide dasar demokrasi yang membebaskan semua golongan untuk bergabung di dalam pemerintah. Apa tindakan pemerintah? Ada dua untuk partai-partai ini. Yang pertama adalah bubarin partainya. Oke, ini satu-satu kalian bisa lihat apakah ini demokrasi atau tidak. Bubarin partainya. Contoh partai yang bubar itu ada yang terbesar adalah Masyumi dan PSI. Dua-duanya bubar menjadi partai terlarang selama demokrasi terpimpin. Alasan mereka dibubarkan tentu saja karena menentang demokrasi terpimpin dan Bung Karno menganggap bahwa kedua partai ini terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. PRRI, Permesta, dan percobaan pembunuhan Bung Karno lain. Bagi partai-partai yang tidak dibubarkan, apa yang mereka harus lakukan agar dalam tanda petik bisa berada di dalam lingkungan atau persetujuan Bung Karno sebagai presiden, yaitu mereka harus mendukung konsep Nasakom.
nasionalis, agama, dan komunis. Kata Bung Karno, kita harus, karena demokrasi terpimpin, ingat kembali lagi, konsep dasarnya adalah gotong royong, maka Bung Karno melihat kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia. Bung Karno simpulkan bahwa kekuatan golongan itu cuma ada 3, nasionalis, agama, dan komunis. Bagaimana, kata Bung Karno, kalau 3 kekuatan besar ini disatukan dalam agenda membangun gotong royong antar golongan, sehingga tidak terpecah lagi seperti zaman demokrasi liberal. Bagi partai-partai yang menerima konsep Nasakom ini, mereka selamat. Mereka berada di lingkungan pemerintahan. Tapi bagi yang menentang konsep Nasakom ini, tentu saja harus bubar. Tapi ada satu pihak yang sangat diuntungkan dari konsep Nasakom ini. Siapakah dia? Tentu saja adalah PKI. Nah, ini Nasakom. Jadi Nasakom ini adalah sesuatu yang sangat menjadi konsep yang begitu bisa dibilang masif untuk dikampanyekan oleh pemerintah agar semua rakyat dan semua golongan, semua partai itu menerima. For your information, Nasakom ini juga sama seperti demokrasi terpimpin, sudah ada sejak tahun 1926. Merupakan konsep atau hasil pemikiran dari Bung Karno sejak beliau muda. Begitu demokrasi terpimpin bisa dilaksanakan, maka satu persatu konsep yang Bung Karno sudah buat di masa lalu, satu persatu mulai diterapkan. Apalagi, nah ini contohnya adalah bentuk daripada dukungan PKI terhadap Nasakom. Artinya PKI mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh Bung Karno. Sampai-sampai Bung Karno disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin komunis dunia. Ya kan, di sini ada siapa ini? Karl Marx ya. Dia yang mencetuskan ide sosialis komunis. Di sini ada Kim Il Sung ya, Korea Utara. Di sini ada Lenin. Ya, bagaimana PKI mencari sebuah celah agar mereka tetap berada di dekat pemerintahan. Bagaimana implementasi demokrasi terpimpin? Yang pertama, karena terpimpin, maka butuh sesuatu tujuan bersama. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah haluan negara, yaitu tentang manifesto politik. Manifesto itu kan tujuannya, politik, USDEK. Singkatan dari apa USDEK? Ini dia. Undang-Undang 45, Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kebudayaan Indonesia. Artinya, setiap perilaku ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, baik itu dari sektor ekonomi, politik, kebudayaan, semuanya harus berdasarkan manipul USDEK ini. Apabila keluar dari USDEK, maka dianggap berkhianat terhadap tujuan negara. Contoh paling sederhana adalah, ini tidak ada hubungannya dengan politik ya, tapi hubungannya dengan penerapan USDEK. Tahun 60-an itu rock and roll sedang marak. Ya kan? Kalian tahu The Rolling Stones, The Beatles, The Who, Elvis, dan sebagainya. Menurut Bung Karno, si rock and roll itu tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, kepribadian Indonesia. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya oleh Bung Karno itu dilarang. Ya, ini bukan kebudayaan, maaf, tapi kepribadian. Karena tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, itu dilarang. Karena tidak sesuai dengan haluan negara. Gitu. Jadi orang-orang yang pakai jeans, skinny jeans, pakai jaket jeans atau jaket kulit, rambut klimis, itu nggak boleh zaman itu. Karena tidak sesuai dengan haluan negara. Demokrasikah? Silakan jawab pertanyaan yang tadi pertama. Nanti kita bahas. Ini ciri-ciri. Yang kedua, membentuk DPR, GR, MPRS, Dewan Pertimbangan Agung. Bagus. Artinya lembaga negara dari segi yudikatif dan
legislatif itu ada. Tapi, ada tapinya lagi nih kalau zaman demokrasi terpimpin. Apa itu? Dibentuk dan anggotanya dipilih oleh presiden. Ini adalah sesuatu yang jelas-jelas inkonstitusional. Tidak boleh. DPR itu harus lewat pemilu. Lalu kenapa dipilih oleh presiden? Karena presiden menganggap kalau dipilih lewat pemilu, maka konsep gotong royongnya belum tentu terwujud. Oleh karena itu, kata Bung Karno, dipilih saja dulu oleh presiden sampai nanti terwujudnya pemilu yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Tapi tetap saja, itu inkonstitusional. Kita harus objektif. Yang ketiga, membentuk Front Nasional. Nah, si Front Nasional ini diketuai oleh presiden langsung dengan tugas ada 3, yaitu untuk mendukung revolusi nasional, karena kata Bung Karno revolusi belum selesai, pembangunan semesta, dan yang terakhir adalah tentang Irian Barat. Bagaimana Front Nasional ini berusaha agar Irian Barat kembali ke Indonesia. Nah, ini kembali lagi ke DPR dan MPRS ini adalah salah satu implementasi dari Nasakom karena terbentuk berdasar unsur gotong royong, sehingga semua anggota yang ada di dalam lembaga ini itu harus mewakili kaum nasionalis, kaum agama, dan kaum komunis. Silakan jawab oleh kalian. Ini dulu, ini contoh dari kampanye Manipol Usdek. Jadi harus berbagai aspek kehidupan masyarakat harus sesuai Manipol Usdek dan konsep Nasakom. Kalau tidak, maka dianggap sebagai kontra revolusi. Siapakah corong utama untuk mengkampanyekan tentang Nasakom dan Manipol Usdek? Tentu saja salah satunya adalah pihak yang sangat mendukung demokrasi terpimpin. Pertanyaan terakhir. Dengan diberlakukannya konsep Nasakom, di mana di dalamnya ide dasarnya sebenarnya gotong royong. Apa sih aspek positif dan negatif dari penggabungan unsur politik tersebut? Itulah yang perlu kalian diskusikan. Nah, dari sana kita sudah sampai di akhir. Ada 3 kesimpulan. Pertama, dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin tidak terlepas dari karakteristik politik pada masa demokrasi liberal. Jelas korelasinya sangat terlihat sekali. Gara-gara demokrasi liberal yang politiknya kacau, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Menerapkan Manipol Usdek. Menerapkan Nasakom. Jadi kita bisa bayangkan, jika demokrasi liberal tidak sekacau saat itu, mungkin kita juga tidak akan mencapai konsep demokrasi terpimpin. Ada yang tidak setuju? Silahkan, boleh ditanyakan atau kita berdiskusi lebih lanjut. Yang kedua, apa yang kedua? Dalam penerapannya terdapat beberapa penyelewengan ide demokrasi terpimpin terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Pertama tadi, DPR dipilih dan dibentuk oleh presiden. Sampai akhirnya nanti presiden dipilih atau ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Itu jelas-jelas inkonstitusional. Yang ketiga, kemunculan demokrasi terpimpin yang tadi Bapak bilang diwarnai oleh keterlibatan politik secara aktif dari 2 kubu yang berseteru, yaitu TNI Angkatan Darat dan PKI. Itulah dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin yang mana secara karakteristik berubah drastis dari demokrasi liberal. Dengan adanya kekuatan Soekarno sebagai pemimpin yang mengendalikan 2 pihak yang berseteru, yaitu TNI Angkatan Darat dan PKI, menjadi warna tersendiri dari dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Selain itu, penerapan konsep-konsep yang merupakan ide Bung Karno seperti Manipol Usdek, Nasakom, juga hal lainnya yang menjadi
dinamika atau karakteristik utama dari dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Dari karakteristik itu kita akan melihat bagaimana proses implementasi. Dari semua hal, lembaga negara semuanya menerapkan sistem gotong royong. Itulah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terakhir, sebelum mengakhiri, silakan kalian bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Silakan kalian jawab 3 pertanyaan besar yang tadi Bapak kemukakan. Yang pertama adalah, apakah ide demokrasi terpimpin sesuai dengan kaidah demokrasi secara umum? Yang kedua adalah, mengapa Soekarno mengambil alih semua kekuasaan pada dirinya, terpusat pada dirinya? Yang ketiga adalah aspek positif dan negatif dari penerapan masa kok. Silakan diskusikan, lalu buat peta konsep dari masing-masing jawaban pertanyaan tersebut. Diskusi berlangsung secara online. Silakan bentuk kelompoknya 3 orang, dipimpin oleh ketua kelas. Kumpulkan tugas tersebut dalam Word atau Canva atau Jamboard, terserah, silakan saja. Tapi yang paling pasti kumpulkan screenshot-nya atau filenya di Google Classroom kelas masing-masing. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kalian dapat mengambil makna dari materi pelajaran hari ini. Salam sehat selalu. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Tuhan. Dan yang terpenting adalah jaga terus kesehatan dan juga selalu belajar dari sejarah. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.